Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa hadir di acara siang hari ini, di acara pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang bertempat di Aula RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Didi Subagio selaku mentor dari angkatan pertama di Bangsal Bedah dan Radiologi. Selanjutnya acara kita lanjutkan untuk pemaparan yang pertama, yaitu oleh Mbak Dewi, Radiologi. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Yang saya hormati Bapak Didi Subagio, MSI sebagai mentor. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman orientasi angkatan 1 P3K Kota Surakarta, RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta. Saya di sini mohon izin akan menyampaikan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta, Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta, dengan mengambil judul optimalisasi prakadologi dalam memberikan edukasi tentang pemeriksaan spesial kontras unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Dewi Hayati, NI P3K 198400813 2022 212005, jabatan sebagai perawat terakhir, angkatan lain karangannya 13 Agustus 1984, alamat Jalan Ruang Topik nomor 27 Satelit Banjarsari, Sasulindah. Latar belakang yang saya ambil, ASN adalah PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah yang punya tugas, fungsi, dan peran untuk melaksanakan kebijakan publik. Berdasarkan pengalaman penulis, yaitu saya selama bekerja di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta, ditemukan beberapa isu permasalahan yang membutuhkan solusi. Perbaikan antara lain yaitu 1. Kurangnya pengetahuan pasien tentang pemeriksaan CT scan kontras. Yang kedua, resiko kesalahan dalam identifikasi pasien. Yang ketiga, kurang optimalnya pelaksanaan operan jagaan taksik. Yang keempat, belum maksimalnya penggunaan alat proteksi radiologi apron pada pemeriksaan rambut panoramik. Yang kelima, yaitu kurang maksimal dalam praktek penataan hasil langsung. Dari isu strategis dengan menggunakan skor WSG. Skor WSG adalah salah satu metode psikolik untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Yaitu ada 3 jenis, yaitu urgensi. Urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut untuk dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti dengan dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Yang nomor 2 adalah seriousness, yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas serta dikaitkan dengan akibat yang timbul apabila terjadi penundaan permasalahan masalah yang ditimbulkan akibat lain apabila masalah penyebab tersebut tidak dipecahkan. Yang ketiga adalah ground yaitu seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi lebih buruk apabila masalah penyebab tidak segera dicarikan solusinya. Di sini untuk visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, yaitu visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Mempunyai misi diantaranya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
Untuk nilai urgensinya 3, seriousness 4, growth-nya 4, menduduki jumlah 11 dan menduduki ranking kedua. Yang ketiga yaitu resiko kesalahan dalam identifikasi pasien, urgensinya 2, seriousness 3, growth-nya 5, jumlah total nilai OSD-nya itu 10, menduduki ranking yang ketiga. Yang keempat yaitu kurang optimalnya pelaksanaan penjagaan taksih. Untuk nilai OSD-nya yaitu urgensi 2, seriousness 3, growth 4, jumlah total 9, menduduki ranking yang keempat. Yang terakhir adalah peluang maksimal dalam perawatan pelaksanaan hasil Rawson. Untuk nilai OSD-nya urgensi 2, seriousness 3, growth-nya 3, jumlah totalnya 7, menduduki peringkat yang kelima. Untuk gagasan judul yang saya ambil, berdasarkan analisa isu USG dari kelima isu yang dilakukan penelitian dengan metode USG, ditetapkan isu yang paling prioritas yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang pemeriksaan CT scan kontras dengan perolehan skor USG sebanyak 12. Sebagai isu terpilih, maka saya berinisiatif memberi judul laporan yaitu optimalisasi perawatan radiologi dan memberikan edukasi tentang pemeriksaan CT scan kontras di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Untuk visi misi Dinas Kesehatan Surakarta, untuk visi pelayanan yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Untuk misi pelayanan, salah satunya diantaranya yaitu memberikan pelayanan prima yang kurangnya pengetahuan pasien tentang pemeriksaan scan kontras, belum maksimalnya penggunaan alat proteksi. Yang ketiga, resiko kesalahan dalam identifikasi pasien. Yang keempat, kurang optimal pelaksanaan operan penjagaan taksih. Yang kelima yaitu kurang maksimal dalam perapian penataan hasil Rawson. Untuk gagasan judul yang diambil yaitu optimalisasi perawat radiologi dan memberikan edukasi tentang pemeriksaan CT scan kontras pada pasien di unit radiologi Ibu Fatmawati Soekarno. Hasil kerja gagasan pemecah isu yang pertama yaitu melakukan diskusi grup dengan teman radiologi. Ini dengan membuat leaflet tentang pemeriksaan CT scan kontras. Yang kedua yaitu membuat klasifikasi yang telah kita diskusikan tadi. Yang ketiga yaitu membuat persetujuan uang Rawson. Yang keempat yaitu melakukan sosialisasi. Yang kelima melakukan edukasi tentang pemeriksaan CT scan kontras. Yang keenam yaitu melakukan evaluasi persiapan pemeriksaan CT scan kontras. Dari kegiatan hasil kerja, kegiatan yang pertama yaitu melakukan diskusi grup dengan teman-teman unit radiologi. Ini diskusi grup dengan teman radiologi ini berkaitan dengan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno yaitu untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, ramah dan inovatif. Dengan meningkatkan pelayanan yang cepat, ramah, inovatif, diharapkan dapat tercapai visi RSUD yaitu pelayanan rumah sakit yang bermutu, terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya, modernitas, musik, kreatif dan jasa. Nah, hasil yang kedua yaitu membuat tingkat edukasi tentang pemeriksaan CT scan kontras. Ini untuk tahapan kegiatannya yaitu menggunakan sosialisasi pemeriksaan CT kontras dapat berhasil dibuat. Yang ketiga yaitu daftar hasil petugas radiografer sudah terisi dan yang keempat adalah sosialisasi CT scan kontras dapat terlaksana. Untuk kontribusi visi dan misi yaitu dengan adanya sosialisasi petugas radiologi lebih memahami tentang pemeriksaan CT scan kontras. Ini merupakan salah satu wujud untuk menjunjung visi dalam meningkatkan pelayanan yang cepat, ramah, inovatif. Dengan meningkatkan pelayanan yang cepat, ramah, inovatif diharapkan Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta dapat meningkatkan pelayanan rumah sakit yang bermutu, terpercaya untuk mewujudkan Surakarta yang sebagai kota budaya, modern, tangguh, musik, kreatif dan jasa. Untuk rencana hasil kegiatannya yaitu yang kemarin saya lakukan adalah melakukan edukasi tentang pemeriksaan CT scan kontras.
Di sini untuk tahapan kegiatannya yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang dipakai, yang kedua melakukan verifikasi identifikasi pasien, yang ketiga melakukan konsep, yang keempat melakukan memberikan penjelasan tentang pemeriksaan dan kontras, yang keempat melakukan tes anti alergi, yang keenam yaitu melakukan evaluasi. Untuk hasil yang diharapkan yaitu alat dan bahan yang dipakai sudah disiapkan, data pasien sudah benar, waktu dicek, yang ketiga sudah setuju konsep dengan pasien, yang keempat pasien mengatakan mengerti tentang pemeriksaan dan kontras, yang terakhir adalah tes anti alergi sudah dilakukan. Untuk kontribusi misi dan misi dari melakukan edukasi pemeriksaan kontras yaitu rumah sakit Ibu Fatmawati Surakarta merupakan salah satu untuk menunjukkan visi dalam peningkatan pelayanan yang tepat ramah dan inovatif. Dengan peningkatan pelayanan yang cepat ramah inovatif diharapkan dapat tercapai misi RSUD, yaitu pelayanan rumah sakit yang tertutup dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, ramah bersih, kreatif dan sejahtera. Untuk rencana menengahnya, ini pada bulan kegiatan 13 setelah kita melakukan kegiatan yaitu bulan Desember, untuk evaluasi kegiatannya yaitu pelaksanaan edukasi pemeriksaan sistem kontras dengan media lingkar dan lembar balik. Untuk hasil yang diharapkan adalah pelaksananya edukasi pemeriksaan sistem kontras di radiologi oleh perawat radiologi dan semua radiografer menggunakan lingkar dan lembar balik. Untuk kegiatan bulan Januari 2025 yaitu membuat stand banner tentang pemeriksaan dan kontras. Ini untuk hasil yang diharapkan adalah persediaan stand banner di unit radiologi sehingga dapat dibaca oleh pasien dan keluarga pasien. Untuk di bulan ketiga yaitu bulan Februari 2025 yaitu membuat video edukasi tentang pemeriksaan CT dan kontras. Untuk hasil yang diharapkan adalah persediaan video pemeriksaan CT dan kontras yang dapat diakses di sosial media rumah sakit. Dari kegiatan bulan Desember, Januari, dan Februari, kontribusi terhadap visi rumah sakit adalah kegiatan melakukan edukasi dapat mengkontribusi dalam visi RSUD Ibu Fatmawati Surakarta yaitu pelayanan rumah sakit yang bermutu dan berdaya serta mewujudkan kota Surakarta sebagai kota budaya, modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera, dan didukung oleh visi RSUD yaitu meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar, yang ketiga meningkatkan pelayanan yang tepat ramah dan inovatif, yang keempat yaitu meningkatkan pelayanan bermutu dan sejahtera. Untuk kesimpulan yang dapat diambil yaitu kegiatan pemeriksaan P3K dapat menjadi sarana bagi ASN P3K mengenai nilai dan etika pada edukasi pemerintah. Kemudian kegiatan orientasi ini memberikan manfaat bagi satu yang pertama yaitu pasien memiliki tambahan pengetahuan tentang pemeriksaan dan kontras. Yang kedua yaitu masyarakat sejawat memberikan pengetahuan baru menggunakan media edukasi tentang pengetahuan dan kontras. Yang ketiga yaitu bagi rumah sakit sebagai aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mendukung visi-visi RSUD Ibu Fatmawati Surakarta. Untuk saran, bagi peserta yaitu mampu menerapkan nilai dasar ASN beragam dan memberikan pelayanan. Yang kedua yaitu bagi rumah sakit yaitu mampu memahami tugas pokok dan fungsinya dan diharapkan dalam meningkatkan mutu keseluruhan perawatan. Ini foto dan video pada waktu saya kemarin melakukan orientasi di tempat kerja.
menggunakan obat dan alat habis pakai untuk pemeriksaan psikologis adalah ini sarung tangan, ini injektor, ini precious connecting tube, ini sekat 1 cc untuk skin test, ini alkohol super. Bapak Ibu, mungkin ini sebenarnya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman dan juga pada Bapak Didik Subagio, sebagai mentor atas waktu meluangkan waktu untuk menghadiri seminar pada hari ini. Sebelum acara saya tutup, saya ada sebuah pantun. Teman baru namanya Mama, berpipa saat membeli ikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Mungkin sosialisasi saya akhiri. Bila ada kata-kata yang berkenan, mohon maaf ya. Tapi kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Mbak Dewi. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Didik untuk memulai persiapan. Monggo Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil pengamatan dan juga pemantauan kita terhadap Mbak Dewi dengan pemaparan maupun juga dalam pelaporan yang kedua, saya lihat
melihat secara keseluruhan sudah sesuai dengan apa yang menjadi mekanisme dalam sistematika penulisan laporan, dan hasilnya pun juga cukup lengkap, sehingga nanti hal-hal lain yang mungkin sekiranya belum ada di dalam laporan ini sebelum nanti dikumpulkan untuk bisa dilengkapi lagi. Dan saya kira mungkin untuk perbaikan tinggal nanti fokus di kegiatan jangka menengah untuk bisa ditingkatkan lagi, disempurnakan lagi mungkin beberapa kegiatan dan sekiranya bisa melibatkan di unit lain, mungkin apotek untuk pengadaan peralatannya dan juga alasnya, sehingga nanti menjadi lebih luas jangkauannya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya dari Bapak Didi.